Kalau kita perhatikan cara penanganan kasus-kasus hukum belakangan ini, khususnya kasus korupsi mulai dari kasusnya Tom Lembong, Ira Puspadewi, Amsal Sitepu, Nadiem Makarim sampai kasus terakhir Ibrahim Arif, ada satu hal yang sering menjadi perhatian publik. Pada kasus-kasus tersebut, yang didebatin dalam persidangan bukan hanya soal ada atau tidaknya aliran dana, tetapi juga soal bagaimana kebijakan atau keputusan dipahami dalam konteks hukum. Contohnya yang lagi ramai sekarang, kasus Ibrahim Arif atau IBAM. Berdasarkan fakta persidangan, yang bersangkutan nggak menerima aliran dana. Dan dia bukan pengambil keputusan kebijakan. Dia cuma konsultan eksternal yang diminta ngasih rekomendasi kajian buat pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Tapi tuntutan yang menjerat IBAM cukup tinggi, 15 tahun penjara dan uang pengganti senilai 16,9 miliar. Kalau IBAM nggak mampu bayar uang pengganti tersebut, waktu penahanannya di Bui bakal ditambah jadi 22 tahun. Ini kayak kejahatan raja narkoba atau pembunuhan berencana. Baru-baru ini IBAM bikin pengakuan yang membuat publik semakin skeptis saja sama penegakan hukum di Indonesia. IBAM mengaku ia ditekan buat ngasih kesaksian palsu kalau Menteri Nadiem Makarim nyuruh dia buat merekomendasiin Chromebook. Tapi IBAM memilih buat jujur dan konsisten ngakuin nggak ada perintah apapun dari Nadiem terhadap dia sebagai konsultan. Dia merasa sudah bekerja secara profesional ketika dia memberikan rekomendasi terhadap pilihan-pilihan pada saat itu. Setidaknya sebagai seorang ahli teknologi, dia sudah menggunakan kemampuannya untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kita tunggu deh, proses persidangan masih berjalan. Dan kita tunggu kira-kira hukum kita ini masih bisa memberikan kepercayaan nggak buat kita. Kepercayaan kepada orang-orang muda, talenta-talenta muda yang ingin berbakti kepada negaranya. Jika ketika mereka ingin melakukan perubahan, jika ketika mereka ingin memperbaiki sesuatu, yang dihadapi mereka adalah tembok hukum yang kadang-kadang membuat kita miris. Ini yang terjadi akibatnya, ya anak-anak muda, orang-orang cerdas, gak maulah ikut terlibat lagi dalam proses pembangunan, ikut terlibat lagi menyalurkan pikiran dan tenaganya, membantu bagaimana negara ini bekerja. Karena mereka takut, hukumnya nggak jelas, itu yang dikhawatirkan.